Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Gunawan. Gimana kabar berat badan Anda? Sudah turun berapa kilogram? Di video ini menceritakan seorang gadis yang diet habis-habisan supaya bisa kembali lagi bersama sang mantan kekasih tercintanya. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung hajar bos. Pria ini memiliki badan atletis dan perut kotak-kotak. Sebut saja namanya Alex. Tapi pacarnya Alex adalah gadis yang kelebihan berat badan. Namanya Angela. Dia makan terus-menerus dan berubah menjadi seperti ini. Hari ini adalah hari pernikahan teman pacarnya. Ketika Angel melihat perutnya, dia tahu seberapa gemuk dirinya. Alex merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke pernikahan sendirian dan meninggalkan Angel sendiri di rumah. Hari ini terlalu membosankan bagi Angel, sehingga dia membuka IG atau FB entah apa itulah. Dan dia tidak sengaja melihat video cewek berparas cantik sedang berduaan bersama pacarnya. Angel akhirnya langsung tancap gas pergi ke sana. Tapi ketika dia memasuki aula, dia bahkan lebih malu. Pacarnya yang saat itu tahu dan malu akhirnya memutuskan Angel. Sanore. Angel pulang ke rumah dengan patah hati, ingin mencari ibunya untuk menenangkannya. Ternyata ibunya lagi berduaan dengan pacar barunya. Setelah itu dia pergi mencari sahabatnya, namanya Natasha, untuk menenangkan pikiran dan menumpang di rumahnya Natasha. Tapi dia menjadi lebih parah, benar-benar menjadi orang yang kelebihan berat badan. Kerjaannya hanya tinggal di rumah, tiap hari makan dan tidur, bahkan Natasha pun tidak bisa menahannya lagi. Natasha berkata, "Kurangi berat badanmu, selama kamu langsing, kamu menjadi seorang gadis yang cantik. Pria-pria akan datang untuk mengejarmu." Setelah mendengar ucapan Natasha, Angela juga tersadar, akhirnya dia memutuskan untuk diet. Dia ingin mantan pacarnya itu atau Alex menyesal setelah melihat perubahannya. Hari ini Natasha pergi ke gymnya Deddy Corbuzier. Setelah melihat gadis-gadis melakukan yoga, dia juga mencobanya 2 kali, tetapi itu pada tidak berhasil. Saat belajar mengangkat kaki 2 kali, dia sudah merasa lelah. Semua jenis alat dicobanya. Selama beberapa menit merasa itu sudah cukup. Dia mencoba mengukur berat badannya. Hasilnya masih belum turun sekilo pun. Yo jelas lah cok. Ya apa baru nyoba kok langsung mudun. Lanjut. Malam harinya dia mengoleskan krim pelangsing di tubuhnya dan dibungkus plastik. Wah, kayak apa ini? Di tengah malam, Angel sangat lapar, sehingga dia tidak tahan. Dia pergi ke dapur membuka kulkas. Kemudian dipergoki oleh Natasha. Gagal maneng son. Keesokan harinya, Angela mencoba mengurangi jatah makanannya, sementara yang lain makan paha ayam. Nggak ada keterangan yang dimakan paha kanan apa kiri ini. Dia hanya minum air. Saat sore hari sekitar mau maghrib, Angel melihat kue yang baru saja dia buat. Angela memakan kuenya sambil menangis. Dia tidak tahan puasa. Padahal sebentar lagi sudah mau azan loh. Batal deh puasanya. Mungkin semakin dia kehilangan berat badan, semakin banyak dia makan. Dia sangat membenci dirinya sendiri, tapi tidak bisa merubahnya.
Sampai suatu hari Angela bergabung dengan kelompok orang yang sedang diet. Ada pria gendut di sana, namanya Senya. Dia mengajak Angela untuk menurunkan berat badan bersama-sama. Angela juga menyatakan persetujuan. Latihan pertama, berlari. Baru putaran kedua sudah lemes si Angela. Angela terus berusaha dan dia juga gigih dalam berlatih. Dia secara bertahap berlari lebih cepat, dan lebih lama. Dia hanya minum air putih, tidak makan daging. Hanya makan wortel dan sayur-sayuran saja. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Selama 1 bulan, dia telah berhasil menurunkan berat badan 30 kg. Wih, mantap. Oke, lanjut. Sekarang saatnya Angel mendatangi mantan pacarnya. Mampus. Dia berjalan dengan percaya diri. Mantan pacar melihatnya. Dia terkagum-kagum melihat perubahan Angela. Keduanya lalu berenang. Angela sangat menikmatinya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Angela. Lagi asik-asikan bermain air dan bersenda gurau. Tidak lama kemudian ada cewek cantik langsing datang menghampiri Alex. Ternyata dia pacar barunya Alex. Saat itu Angel sangat kecewa. Dia lakukan ini semua karena dia ingin kembali ke mantannya. Tapi sekarang apalah daya, semuanya tidak lagi masuk di akal. Kata temannya Angela, yaitu Senya, dia merasa masih ada sedikit harapan. Angela adalah orang yang dibesarkan oleh ibunya sejak kecil. Tidak menerima perhatian dari ayahnya, itu sebabnya dia bergantung pada mantannya. Senya mengajak Angela untuk menemui ayahnya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Angela lalu bercerita tentang profesinya, sedangkan ayahnya berbicara tentang sauna. Sauna itu tempat untuk semacam menghangatkan badan kayak gitu ya. Oke, lanjut. Angela mengingatkan kenangan indah bersama ayahnya ketika dia masih kecil. Tapi yang diingat ayahnya malah salam hangat untuknya ini. Bentar saya hisap dulu ya. Oke, lanjut. Untuk mengetahui kebahagiaan ayahnya, dia memutuskan untuk mencoba sauna ayahnya. Tapi Angel malah mengacaukan segalanya. Sauna terbakar, sampai-sampai baju Angel ikut terbakar. Tapi ayahnya tidak memperdulikan si Angela, malah menyalahkannya. Angela sangat kecewa. Pada malam itu mantan si Angela datang membawa bunga dan merayu Angela. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah. Setelah selesai bermantap-mantapan, kata Alex, ternyata putus sebulan malah lebih bagus karena pacarnya menjadi langsing dan terlihat cantik. Wah, nggak beres lanangan ini Kyo. Angela sontak marah. Dia tidak tahu 1 bulan itu berapa banyak penderitaan yang diderita. Barulah saat itu Angel tahu apa yang disukai pacarnya. Hanya penampilannya saja, tidak mencintai dengan tulus. Angel merasa sedih mencari sahabatnya, mengetahui bahwa besok sahabatnya harus melanjutkan pengembangan karirnya di Moskow. Angel menasihati sahabatnya, tidak semua orang datang ke sana bisa sukses. Natasha pun langsung marah. Bukankah kamu temanku? Mengapa kau tidak mendukungku? Mereka adu bacot, dardeto, cecuet, gitulah pokoknya. Angela lalu pergi untuk mencari teman satunya, yaitu Senya, untuk curhat. Tetapi pas adegan mantaf-mantafan tadi malam, tidak sengaja Senya melihatnya. Senya sangat kecewa dengan Angela.
lalu berkata, "Bahkan kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Lalu siapa yang bisa datang untuk mencintaimu?" Kemudian Xenia pergi begitu saja. Angela kemudian menyadari masalahnya sendiri. Itu bukan karena dia gemuk, tapi karena dia tidak cukup percaya diri. Angela pun frustasi dan tidur di ladang gandum. Di depannya sekarang ada mesin pemotong rumput, tapi dia tidak tahu. Roda semakin dekat dan dekat sampai saat sangat-sangat dekat. Tiba-tiba ada pria berlari untuk menyelamatkannya. Ternyata dia pacar baru ibunya. Ini pertama kalinya dia berinteraksi dengan bapak-bapak ini. Akhirnya Angela tahu dia adalah pria baik, tidak tertarik pada arak, ciu, amer, dan lain-lain lah pokoknya. Dia bekerja untuk mencari nafkah. Angela pun tersentuh hatinya. Dia benar-benar mencintai ibunya. Angel pun menerima ayah barunya. Angela kemudian datang ke Natasha untuk mengatakan permintaan maaf. Lalu mereka berbaikan dan berpelukan. Ayah kandungnya juga sadar bahwa dia salah. Ayahnya menari-nari tarian yang disukai putrinya, yaitu tarian yang disukai Angela maksudnya ya. Angela tersenyum, dia akhirnya mendapatkan cinta penuh dari ayahnya. Sekarang tinggal satu orang lagi, yaitu Xenia. Hari ini adalah hari pertandingannya. Dengan cepat berharap Angela dapat membantunya agar mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Dan cerita pun selesai. Matur suwun. Di cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mereka yang diet belum tentu bisa menurunkan berat badannya. Tetapi yang lebih penting itu mereka tahu bagaimana mencintai diri mereka sendiri. Bahwa hidup tidak bisa selalu mulus. Bukan karena penampilan atau tubuhmu yang langsing. Lakukan saja untuk dirimu sendiri. Tetap semangat. #OjoDiet